Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, selamat datang di podcast Kan. Nah, kali ini bersama saya Ranti Wening sudah hadir tamu istimewa, yaitu Direktur Akreditasi Laboratorium Badan Standar Disasi Nasional, Ibu Fajarina Budi Antari. Halo Bu Rina. Ya, selamat datang Bu Rina. Iya. Ya, apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Ranti juga sehat ya Mbak Ranti. Alhamdulillah Bu Rina. Ya. Selamat datang ya Bu di podcast Kan. Iya, Nah, iya. kali ini podcast Kan akan mengulik nih Bu perihal layanan akreditasi laboratorium ya Bu ya. Kita tahu nih Bu bahwa Bu Rina nih pasti sudah banyak banget ya Bu ya pengalamannya, terutama di layanan akreditasi laboratorium ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu pada saat ini ada berapa skema nih Bu yang dioperasikan oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium? Ya, baik Mbak Ranti. Jadi di Direktorat Akreditasi Laboratorium kami memiliki layanan 5 skema akreditasi. Yang pertama adalah untuk skema akreditasi laboratorium pengujian, yang kedua untuk skema akreditasi laboratorium kalibrasi, yang ketiga adalah skema akreditasi laboratorium medik, yang keempat adalah skema akreditasi penyelenggara uji profisiensi, dan yang kelima adalah skema akreditasi produsen bahan acuan. Baik Bu, jadi dari awalnya hanya satu gitu ya Bu ya, satu Iya. skema laboratorium pengujian, sampai saat ini sudah ada 5 skema ya Bu ya. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Lalu skema-skema itu apakah sudah diakui internasional atau seperti apa Bu? Ya, sudah diakui secara internasional, ini melalui namanya MRA Mbak Ranti. Jadi Mutual Recognition Arrangement dengan organisasi internasional, yaitu International Laboratory Accreditation Cooperation atau ILAC, dan juga organisasi regionalnya Asia Pacific Accreditation Cooperation. Ini untuk 4 skema sudah diakui secara internasional maupun regional, yaitu untuk laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, dan penyelenggara uji profisiensi. Untuk produsen bahan acuan sendiri, memang sampai saat ini Komite Akreditasi Nasional belum memiliki klien. Jadi persyaratannya harus sudah ada klien untuk pengakuan internasional. Jadi kami menunggu bisa menjadi roadmap untuk Direktorat Akreditasi Laboratorium untuk nextnya. Baik, seperti itu. Jadi sudah banyak juga ya Bu ya untuk apa namanya, penting juga ya Bu ya pengakuan internasional untuk Kan ya Bu ya. Betul. Baik, seperti itu. Lalu kalau boleh tahu Bu, sejak kapan nih Bu Kan diakui internasional Bu? Ya, untuk skema di Direktorat Akreditasi Laboratorium ini yang termasuk yang awal-awal Mbak Ranti. Jadi untuk laboratorium pengujian sendiri itu mulai tahun 2001. 2001 ya Bu. Ya, untuk pengakuan internasional maupun regional. Internasionalnya di ILAC, regionalnya di APAC. Untuk laboratorium kalibrasi 2003. Kemudian laboratorium medik di 2013. Untuk penyelenggara uji profisiensi di regionalnya itu di tahun 2017. Di internasionalnya karena baru ada skema penyelenggara uji profisiensi MRA untuk skema akreditasi penyelenggara uji profisiensi, maka baru ada di tahun 2019. Baik, seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu Bu, apakah dalam menjalankan layanan proses akreditasi nih Bu, diawasi atau dievaluasi seperti itu Bu? Atau bagaimana mekanismenya atau seperti apa itu Bu? Pertanyaan yang bagus sekali. Seperti Mbak Ranti ketahui ya, jadi laboratorium itu diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Akreditasi sendiri adalah pengakuan formal bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian itu mampu melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu. Pengakuan formalnya dari lembaga yang pihak ketiga gitu ya, independen. Nah, ketika Kan itu mengecek kompetensi laboratorium, itu dicek apakah laboratorium menerapkan suatu standar tertentu. Misalnya untuk laboratorium pengujian standar SNI ISO IC 17025 dicek itu oleh Kan. Kannya sendiri Mbak Ranti ini dicek atau dipantau oleh evaluator APAC. Jadi setiap 4 tahun ini Kan dicek apakah sudah mengimplementasikan namanya standar SNI ISO IC 17011, yaitu standar untuk badan akreditasi. Jadi ketika Kan menilai, dipantau juga Mbak Ranti, dipantau terus kompetensinya. Betul sekali. Jadi rekan-rekan yang menyaksikan di sini nih Bu ya, terutama mungkin rekan-rekan laboratorium gitu ya Bu ya, atau LPK yang lain mungkin jangan tak perlu khawatir gitu ya. Jadi selain Kan juga memberikan layanan atau proses akreditasi kepada LPK dalam hal ini laboratorium, juga jangan khawatir bahwa Kan ini secara periodik gitu ya Bu ya, dievaluasi oleh tadi APAC dan ILAC, dan juga sehingga nih kompetensi Kan juga dapat terjamin gitu ya Bu ya, untuk dapat melakukan layanan akreditasi khususnya untuk laboratorium gitu ya Bu ya. Baik Bu Rina, baik, oke rekan, semakin menarik obrolan kita, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini.
Oke rekan, kembali lagi di podcast kan. Nah tadi kan kita sudah bahas nih tentang skema akreditasi laboratorium ya Bu Rina ya. Nah kita lanjutkan lagi nih Bu pertanyaan berikutnya Bu. Nah jadi Bu Rina, jika ada suatu laboratorium nih Bu ingin mendaftarkan labnya nih Bu ke kan, nah bagaimana persyaratannya Bu Rina? Ya, tentu saja laboratorium itu harus mengikuti atau menjalankan seluruh prosedur atau ketentuan yang ditetapkan oleh KAN. Dan juga yang paling penting adalah laboratorium itu menerapkan dan mengimplementasikan serta mempunyai sistem sesuai dengan standar yang relevan untuk masing-masing skema itu. Sebagai contoh untuk laboratorium pengujian. Laboratorium pengujian berarti harus mempunyai sistem, menerapkan, kemudian mempunyai bukti bahwa telah mengimplementasikan standar SNI ISO IC 17025. Demikian juga untuk laboratorium kalibrasi. Untuk laboratorium medik sendiri, ini persyaratan standarnya adalah SNI ISO 15189. Kemudian untuk penyelenggara uji profisiensi SNI ISO 17043 dan untuk produsen bahan acuan SNI ISO 17034. Itu harus secara rutin, secara kontinus, secara konsisten menerapkan apa yang ada di dalam standar tersebut. Kemudian untuk pihak laboratorium ketika mendaftar tidak perlu nih datang ke kantor Komite Akreditasi Nasional. Bisa melalui aplikasi online akreditasi Mbak Ranti di www.akreditasi.bsn.go.id. Kemudian segala komunikasi, pertanyaan atau apapun bisa dikirim melalui email laboratorium@bsn.go.id. Jadi harapannya layanan mempermudah ya Mbak Ranti. Ya. Iya, Baik, betul. Baik, berarti tadi laboratorium tadi berarti harus menerapkan gitu ya Bu ya, menerapkan standar yang menjadi acuannya seperti itu ya Bu Rina ya. Dan juga tadi menarik juga bahwa sekarang sudah serba online gitu ya Bu ya. Jadi jangan khawatir nih rekan-rekan yang menyaksikan nih Bu, tidak perlu khawatir datang-datang repot gitu ya Bu, datang ke kantor kan, bisa langsung akses secara online melalui tadi website di akreditasi.bsn.go.id ya Bu ya. Jadi prosesnya itu semakin cepat dan mudah ya gitu ya Bu Rina. Semangatnya seperti itu Mbak Ranti. Baik Bu Rina, lalu sampai dengan saat ini sudah berapa banyak Bu laboratorium yang sudah diakreditasi oleh KAN? Iya. Khususnya untuk yang diakreditasi di Direktorat Akreditasi Laboratorium betul. Ada 2000 ya, itu untuk laboratorium pengujian yang paling banyak, memang lebih dari 1600. Kemudian untuk laboratorium kalibrasi sekitar 373, untuk laboratorium medik 87, sedangkan untuk penyelenggara uji profisiensinya ada 30. Ya, Bu, Iya, betul. Berarti sudah banyak sekali ya Bu ya, khususnya tadi laboratorium penguji ya Bu ya. Mungkin juga dari kalau penguji itu mungkin peminat pasar juga ya Bu ya, namanya kebutuhan pasarnya juga banyak, jadi tinggi gitu ya Bu ya untuk angka yang laboratoriumnya sudah diakreditasi. Perkembangannya gitu, pesat juga ini ya, untuk Bu, laboratorium pengujian. Lalu gini Bu, apakah laboratorium itu sebenarnya tuh untuk akreditasi untuk lab gitu ya, untuk laboratorium itu sebenarnya sifatnya bagaimana Bu? Apakah wajib atau seperti apa Bu Rina? Pada dasarnya akreditasi itu sifatnya adalah sukarela atau voluntary Mbak Ranti. Jadi akreditasi itu bisa berubah menjadi wajib ketika misalnya regulator mewajibkan. Sebagai contoh, Kementerian A mewajibkan laboratorium yang menguji produk X itu harus diakreditasi, maka itu berubah menjadi akreditasi, sifatnya berubah menjadi wajib. Kemudian saya sampaikan di sini juga bahwa akreditasi itu dibatasi oleh lingkup tertentu Mbak Ranti. Sebagai contoh, kalau laboratorium ada di pusat di Jakarta, kemudian dia punya cabang 5 di 5 kota di daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan berarti ketika diakreditasi semua cabang atau semua lokasi laboratorium itu diakreditasi. Tergantung laboratorium itu mengajukan lokasi yang mana untuk diakreditasi dan yang disetujui untuk diakreditasi yang mana. Kemudian contoh lain juga, misalnya laboratorium di Jakarta tadi mempunyai kemampuan sekitar 20 parameter pengujian. Parameter pengujian banyak sekali. Belum tentu semuanya diakreditasi ketika di state atau dikatakan laboratorium di Jakarta diakreditasi oleh KAN. Belum tentu seluruh 20 parameter itu diakreditasi. Tergantung mana yang diajukan untuk diakreditasi dan mana yang disetujui untuk diberikan akreditasi. Dan juga akreditasi itu dibatasi atau mempunyai waktu atau rentang waktu Mbak Ranti. Untuk akreditasi di Komite Akreditasi Nasional itu berlaku selama 5 tahun 5 tahun akreditasi. Di dalam rentang 5 tahun itu ada 2 kali kunjungan pengawasan atau biasa disebut surveillance.
Iya. Bu ya. Iya. Baik, jadi memang pada dasarnya sukarela ya Bu ya, sukarela dan berlaku wajib ketika sudah terkait dengan aturan regulasi dan kementerian terkait iya, seperti itu betul, ya Bu ya. betul, Baik, Bu iya. Rina. Lalu selanjutnya nih Bu, bagaimana antusiasme atau respon masyarakat terhadap akreditasi laboratorium nih Bu? Ya, seperti tadi kita diskusikan juga kan, untuk laboratorium pengujian itu sangat permintaannya tinggi ya Bu ya. Permintaannya Semakin tinggi meningkat memang. juga dari tahun ke tahun ya, memang Bu ya. Kebutuhan pasar juga sepertinya mulai mewajibkan atau mengharuskan laboratorium yang menguji produk itu diakreditasi. Pasar juga sudah mulai ini Mbak Ranti, ketika misalnya menggunakan jasa laboratorium mulai ditanyakan, laboratorium Anda itu sudah diakreditasi belum sih, kompetensi laboratorium Anda siapa atau bagaimana, siapa yang membuktikannya. Kemudian juga di laporan hasil pengujian misalnya sudah mulai nih masyarakat juga mengecek simbol akreditasi untuk menyatakan bahwa lingkup tersebut sudah diakreditasi. Baik, seperti itu. Jadi memang banyak keuntungannya ya Bu ya ketika laboratorium sudah diakreditasi oleh kan seperti itu Bu ya. Nah, lalu nih Bu, ketika melakukan proses atau layanan akreditasi nih Bu ya, khususnya lab, apakah pernah Bu mengalami kesulitan atau tantangannya seperti apa nih Bu dalam hal proses layanan akreditasi laboratorium khususnya? Ya, ketika laboratorium ingin mengajukan akreditasi atau nantinya telah diakreditasi, hanya 3 kata kunci sebetulnya ini Mbak Ranti. Yang pertama adalah kompetensi laboratorium tersebut, kemudian konsistensi pelaksanaan sistemnya, dan yang ketiga adalah impartiality atau ketidakberpihakan. Hal itu sebetulnya. Kemudian komitmen dari seluruh personel laboratorium, terutama dari komitmen manajemen puncaknya, itu sangat mempengaruhi atau memang sangat menentukan tantangan di laboratorium tersebut bisa diakreditasi nantinya atau tidak. Kemudian tadi saya menambahkan nih yang Mbak Ranti, keuntungan di akreditasi itu juga banyak sekali Mbak Ranti. Di antaranya juga sistem dan kompetensi di laboratorium itu meningkat ya ketika sudah diakreditasi. Kemudian pelanggan laboratorium kepercayaannya juga meningkat terhadap jasa yang diberikan oleh laboratorium. Dan yang ketiga tadi pengakuan internasional tadi ya Mbak Ranti ya. Baik, Bu Rina. Jadi banyak sekali ya Bu ya yang pastinya keuntungan yang didapatkan nih ketika laboratorium sudah mendapatkan simbol atau sudah mendapatkan akreditasi oleh Mbak Ranti. Gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Rina. Baik, Bu Rina, rekan, semakin menarik obrolan kita pada hari ini ya Bu ya. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di podcast kan. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol perihal akreditasi laboratorium ya Bu Rina. Nah, mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Rina, silakan Bu. Atau mungkin ini Bu, pelayanan prima apa yang diterapkan oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ranti. Jadi pelayanan di Direktorat Akreditasi Laboratorium, kami tim di Direktorat Akreditasi Laboratorium memiliki semangat. Yang pertama, layanan responsif Mbak Ranti. Jadi harapannya ketika bola ada di kan, itu bisa langsung ditimpali atau direspon dalam waktu 10 hari kerja. Demikian juga dengan email dan kontak lainnya. Kemudian yang kedua, akuntabel, yaitu transparan dan juga sesuai dengan prosedur akreditasi. Yang ketiga ini berperilaku 5S dan 5R. Mbak Ranti pasti sudah tahu ya Mbak Ranti ya. 5R ya, iya, Bu ya. Betul. 5S-nya itu senyum, salam, sapa, sopan santun ya Bu ya. 5R-nya itu ramah, rapi, resik, rawat, dan rajin ya Bu. Iya, betul betul ya, Bu, sekali ya. Mbak Ranti. Prima sekali nih Bu ya, untuk semangatnya seperti itu. Dan pelayanan kami harapannya bisa melayani dengan cepat tanpa mengurangi kualitas layanan. Baik, jadi memang tujuannya itu kita memberikan pelayanan prima ya Bu ya, untuk betul. yang pastinya untuk laboratorium dan LPK lain ya Bu ya. Iya, seperti betul itu ya, Bu, Mbak ya. Ranti. Baik. Iya. Nah, itu dia tadi rekan diskusi kita tentang akreditasi laboratorium. Nah, bagi rekan-rekan nih Bu ya yang sedang menyaksikan kita pada kali ini, jika ingin tertarik mendaftarkan laboratoriumnya untuk mendapatkan akreditasikan, dapat langsung melihat ya Bu ya di website kami di akreditasi.bsn.go.id. Dan juga jika rekan-rekan ingin melihat nih atau mengunduh gitu ya Bu ya dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk proses akreditasi, nah dapat melihatnya juga langsung di alamat website yaitu di kan.org.id seperti itu ya Bu Rina. Betul, ya. Mbak Ranti. Ya, Bu, ya. Nah, baik, tiba saatnya rekan, saya Ranti Wening beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih Bu Rina atas kehadirannya kali ini di podcast kan Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Ranti, sehat selalu dan terima kasih, ya. Sukses selalu untuk kan, untuk tim semuanya. Iya, terima kasih Bu Rina. Baik.
Terima kasih rekan. Nah, jangan lupa nih rekan untuk selalu menyaksikan podcast kan di channel YouTube kesayangan kita semua, yaitu di Komite Akreditasi Nasional. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Mbak Ranti, hebat, sip, semangat terus ya. Iya, baik.